Podcast FK Ubaya, Open Your Mind. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast FK Ubaya, tempat kita ngobrol santai seputar dunia kedokteran dan kehidupan mahasiswa FK di Ubaya. Perkenalkan, aku Nisrina Salsabila, biasa dipanggil Caca, dan hari ini aku bakal nemenin kalian di episode yang super seru. Nah, hari ini kita akan membahas berita yang lagi hangat-hangatnya di Ubaya. Nah, emang Ubaya ini ada KKN-nya nggak sih? Lagi rame banget nih di media sosial. Jadi di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang pastinya jadi pengalaman berkesan buat mahasiswa, yaitu KKN atau kuliah kerja nyata. Mulai dari persiapannya, kegiatan di lapangan, tantangan, sampai hal-hal yang mungkin paling berkesan selama KKN. Dan pastinya hari ini aku nggak sendirian. Hari ini sudah ditemani dengan dua narasumber yang cantik-cantik, ya kan? Pakai baju pink nih. Dan mereka baru aja nyelesain KKN mereka, guys. Langsung aja kita ke sapa narasumber pertama, baru perkenalan diri. Oke, halo Caca. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Nikita. Aku dari angkatan 2022 dan waktu KKN kemarin aku KKN di Desa Kedungudi. Nah, halo Kak Nikita. Hai Caca, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Bernadia, mahasiswa FK Ubaya angkatan 2022 juga, yang kemarin KKN-nya di Desa Ketapang Rame. Oh, jadi dua-duanya ini di desa yang berbeda Iya, ya? benar banget, kita di desa. Oke, boleh ceritakan dulu nggak sih Kak, menurut kalian pribadi, apa sih makna KKN bagi mahasiswa di FK Ubaya? Mbak Niki Mungkin dulu. boleh nih. Oke. Aku sebenarnya kalau nanya tentang KKN gitu, aku nggak mau jawab yang filosofis gimana-gimana. Cuman menurutku KKN itu adalah satu-satunya wadah satu kali nih waktu kita kuliah buat kita tuh mengaplikasikan apa sih yang waktu kita kerjain, pelajarin waktu di kampus, terus aplikasinya gimana di masyarakat. Apalagi kan kalau di masyarakat kan kita belajarnya masyarakat tuh ada berlapis-lapis kan, nggak yang itu aja, tapi kita banyak dari yang beragam gitu, kita belajar untuk berinteraksi sama mereka tuh gimana gitu. Oke, mungkin Kalau makna KKN buat aku ya, kalau misalkan bilang kesempatan satu-satunya, mungkin banyak kesempatan lainnya sih sebenarnya. Kita bisa ikut volunteeran di luar juga iya sih benar. sebenarnya. Cuman KKN ini kalau kegiatan dari kampus ini tuh wadah satu-satunya memang. Ya di luar kegiatan lain, cuman kayak kalau secara akademiknya ini satu-satunya wadah buat ketemu langsung sama orang lain yang bukan teman kita. Kayak maksudnya kalau di kampus kan kita pasti pernah belajar kayak ngobrol atau anamnesis gitu-gitu ya. Iya, Tapi kan pasti sama teman yang kayak udah sama-sama tahu gitu. Iya, betul. Nah ini tuh kesempatan kita ketemu sama beneran orang yang kamu nggak tahu latar belakangnya itu gimana. Nah itu satu-satunya kesempatan sih sebenarnya buat kita di KKN. Dan selain itu KKN itu tempat apa ya? Kalau makna KKN itu tempat buat bisa beradaptasi sih. Beradaptasi sebagai mahasiswa tiba-tiba dari Surabaya ke tempat KKN kita yang pasti beda banget. Jadi seru sih sebenarnya KKN ini. Oke. Nah, tadi kan dua-duanya di desa yang berbeda ya. Nah, waktu pertama kali kan kita di Kedungudi ya? Iya, aku di Kedungudi. Gimana rasanya waktu pertama kali dengar, wah aku ternyata di lokasi ini. Yang kakak rasain apa? Kayak excited kah? Takut kah? Atau malah kayak bingung gitu? Oke. Jadi pertama kali aku tahu aku dapet di Kedungudi, aku sebenarnya biasa aja. Karena nggak tahu tempatnya. Oh ya, Tahu kan oke. tempatnya. Terus barulah itu kayak orang-orang bilang, kita dapet desa yang paling jauh gitu. Oh, Terus mulai kayak, takut ya? mulai ini gitu kan. Terus udah yang paling jauh, jadi udah mulai mempersiapkan diri. Kayak agak deg-degan. Apalagi kan kita kan kelompoknya diacak juga kan. Iya. Kita belum tentu kenal sama yang biasanya main sama kita. Oh, Nah, iya, itu juga benar. yang bikin deg-degan. Terus tapi pertama kali waktu aku ke Kedungudi, itu kan aku bareng sama Dokter Adimas. Oke. Ke sana, ke Kedungudi. Terus emang waktu aku nyampe ke sana itu desanya sangat pelosok dibandingkan desa-desa yang lain. Jadi kan kalau misalnya kayak ke Taman Rame, Taman Ajeng, apa tuh mereka tuh kayak kumpul jadi satu di bawah. Terus kayak kalau misalnya ke Kedungudi itu kita harus naik dulu, ngelewati agak hutan gitu dan masuk itu baru Kedungudi. Jadi emang nano-nano rasanya. Sebelumnya pernah search dulu nggak kayak mungkin di TikTok atau di mana gitu, kayak search tempatnya gimana sih rasanya di sana, gimana kayak lihat tempatnya gimana gitu, pernah nggak? Udah pernah. Jadi kita waktu itu lihat di TikTok. Terus kebetulan juga ternyata waktu lihat di TikTok itu yang muncul adalah KKN-nya dari Untak. Nah, nanti kita cerita ya. Oh ya, Nah, itu boleh. Oke. tentang kolaborasi. Tapi intinya kita pertama kali tahu Kedungudi karena ada video-video dari KKN-nya Untak dan Unesa waktu itu. Jadi kelihatan sih mereka tuh mata pencahariannya kayak bikin samiler, produksi samiler kayak gitu-gitu. Samiler tuh kerupuk gitu. Terus kayak di sana emang pegunungan, sawah, terus emang jarang ada makanan kayak gitu-gitu. Mungkin kalau kakak gimana? Nah, kalau aku kebalikannya nih dari kita. Jadi kalau aku waktu dengar pertama Desa Ketapang Rame, aku jujur kan bukan dari
Jawa Timur kan, maksudnya bukan orang sini, jadi sangat tidak familiar dengan nama-nama ini. Kayak tempatnya di mana aja aku nggak tahu ini di mana. Tapi aku kayak ya udah di mana aja nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya ngobrol lah sama, kebetulan kalau Nikita sempat ada survei ke sana dulu sama Dokter Dimas. Nah, aku tuh nggak ikut survei itu. Teman-teman kelompokku yang lain yang ikut. Terus sama teman-teman kelompok ini kan di-share kan, oh ini desanya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. So kayak lihat lah desaku ini. Loh, desanya nggak berasa, maksudnya desa, cuman yang nggak kayak kalau di kita tuh kayak pelosok di ujung. Nah, desaku tuh beda banget. Desaku tuh kayak pusat wisata. Jadi desaku itu kayak banyak tempat wisatanya. Maksudnya nggak yang heboh banget, tapi kayak ada tempat wisatanya. Jadi nggak berasa yang kayak desa sedesa itu. Nggak sedesa itu. Jadi kayak oh ini ternyata tempatnya nggak yang pelosok-pelosok banget ya. Kamu kayak aku nanti mau mencari sesuatu itu kayak masih gampang. Kita mau beli-beli barang tuh kayak masih mudah gitu loh, banding sama Kedung Budi yang kayak jauh banget. Nah, desaku tuh kayak kalau Kedung Budi itu paling jauh, desaku tuh paling dekat. Jadi kayak paling dekat banget, paling pusat gitu loh. Jadi kayak aku sendiri kayak ya udah bagus lah, aku dapat tempat yang maksudnya desa yang kayak aku nggak bakalan kesulitan banget di pikiranku ya, kayak aku nggak bakalan kesulitan banget. Aku akses ke ini masih mudah, aku akses ke misalkan kayak ke pasar gitu masih ada deket juga, terus kayak pasar kayak ke swalayan dan lain-lain tuh juga deket, jadi kayak nggak yang kayak jauh banget. Jadi aku waktu awal tuh kayak oh ya udah tempatku ini bagus, kayak desaku ini nggak desa-desa banget, jadi kayak aku relief ya, kayak agak senang aja gitu, desanya bagus. Dari awal udah pikirannya udah negatif banget ya. Awalnya tuh kayak aduh ini masih pelosok banget, ternyata takut. Ternyata aku kebalik ya jadinya. Oke, nah di sana kan pasti pada bingung nih Kak, apalagi di media sosial itu Kak belum pernah kan dengar-dengar Ubaya ada KKN, tiba-tiba kok ada KKN-nya. Kira-kira mungkin yang di sana supaya tahu juga KKN itu ngapain aja sih, kayak kegiatannya mungkin ya. Terus terutama kalau FK pastinya kan terkait dengan kesehatan nih. Jadi kegiatannya mungkin apa aja yang berkaitan kesehatan? Boleh dari Kak Nikita dulu. Oke. Yang menarik dari KKN kali ini itu adalah waktu di sana kita ketemu sama kampus-kampus lain. Nah, ternyata di Kedung Udi itu termasuk di desa lain juga sih. Cuma ini yang Kedung Udi merupakan pengalaman yang sangat menarik banget buat aku. Di sana kita kolaborasi banyak kampus, ada 3. Ada dari Ubaya, dari UNER, sama dari UNTAK gitu. Nah, jadi waktu kita pertama kali ke sana, langsung tuh kita disambut sama teman-teman dari UNTAK. Awalnya UNER tuh belum datang. Nah, tapi kita udah merencanain kalau misalnya mau buka pembukaan KKN-nya tuh barengan. Jadi kita mau kolaborasi langsung bikin pembukaan bareng. Nah, dari situ kita tahu kan kayak program kerjanya tiap masing-masing kampus itu apa aja. Mulai dari UNER, UNTAK, terus kita juga. Nah, banyak sebenarnya kayak program kerja yang itu bersinggungan sama mereka, dan emang lebih baik kalau misalnya kita tuh berkolaborasi bersama biar makin rame dan antusias juga kan dari masyarakatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari desaku sendiri, Kedung Udi itu program kerjanya salah satunya kita ada promosi kesehatan ke SD gitu. Jadi kita bikin penyuluhan ke anak-anak SD buat pencegahan dini stunting, karena emang kan tema KKN kita tahun ini itu pencegahan stunting kan. Itu kayak semua desa kita temanya sama itu, stunting. Oke. Rame ya. Kayaknya aku pernah lihat di TikTok-nya. Rame TikTok itu yang lagi bikin kan konten yang bertiga itu kan. Ya, aku pernah lihat nih. Itu rame. Iya, kayaknya teman-teman yang di sana juga pernah lihat juga ya. Soalnya masuk FYP. FVP. Iya, betul. Ini kalau Kakak kegiatannya selama KKN? Selama KKN itu, kegiatan kalau dari desa aku sebenarnya kayak mungkin hampir semua desa mungkin mirip-mirip ya. Kegiatan itu tentang kayak promosi kesehatan. Kita banyak promosi kesehatan ke SD. Kalau di kelompokku kita juga fokusnya itu nggak hanya SD. Jadi meskipun memang poin utama yang akan kita bahas itu tentang stunting sebenarnya. Cuman kita melihat ya udahlah kalau misalkan cuma stunting kan sangat segmented ya, cuman beberapa saja yang bisa dibahas. Sedangkan kita di sana lumayan lama nih. Kira-kira program kerja lain apa ya yang di luar tema besar kita. Jadi kita ada promosi kesehatan buat anak SD langsung, ada untuk ibu balita, jadi untuk ibu-ibu yang mungkin punya anak-anak yang usianya 3 tahun, kayak gitu-gitu, anak-anak PAUD gitulah ibu-ibunya, terus kayak kita juga sampai ke lansia, jadi akhirnya tuh kita juga promosi kesehatan ke lansia, jadi kayak ada promosi kesehatannya, ada kayak cek kesehatan gratis, kayak gitu tuh program kerja yang kita buat selama KKN. Tapi selain kegiatan yang kayak FK banget nih, kalau itu kan kayak FK banget kan, nah kita tuh juga mencoba untuk kita carilah kegiatan lain yang kiranya dibutuhkan oleh desa. Jadi kita banyak di sana tuh kan banyak ngobrol sama perangkat desa juga kan, kayak kira-kira di desa ini tuh mereka
apalagi kalau di desaku Ketapang itu ya, kayak menurutku desanya itu sudah sangat stabil. Maksudnya merekanya sudah maju gitu loh. Orang-orang di sana itu sudah tahu lah, setidaknya mereka sudah tahu. Ya kita ke sana cuma menambah ilmu aja buat mereka. Kan kita juga sambil belajar juga ya. Jadi sama-sama belajar lah kita di sana. Cuman kita tanya kayak kira-kira yang diperlukan di sini apa ya? Akhirnya banyak sharing, terus akhirnya ketemulah oh mereka ini ada permasalahan lain yang mereka harap kita itu bisa bantu. Akhirnya di situ kita kayak oh ya udah meskipun ini nggak bidang kita banget nih, tapi kita bisa belajar juga dan kita sama ada kolaborasi juga. Kalau di desaku cuman ada UNER. Jadi kami berkolaborasi sama UNER buat program kerja yang satu ini. Nah, program kerja itu kayak promosi kesehatan juga ada singgungan kesehatannya tapi lebih ke oh air yang bersih itu kayak apa. Nah itu kan kayak bukan bidang kita sih sebenarnya, cuman kayak enak untuk dibahas. Nah itu untuk kalau program kerja kegiatan KKN yang kayak formal banget, nah itu kegiatan kita. Tapi banyak juga kegiatan yang nggak begitu formal sih, ya kegiatan kayak misalkan oh masyarakat di sana ada acara apa ya join lah, meskipun mungkin nggak yang selalu ikut kegiatan mereka, tapi kita pengen gitu loh tahu masyarakat di sana ngapain. Jadi kayak oh ada contohnya apa ya Mbak namanya pengajian. Ya kayak pengajian ikut juga. Pengajian gitu. Nah itu tuh kayak mereka kan di sana tuh kayak rutin gitu kan kegiatannya. Nah kita juga kayak ya bolehlah sekali kita coba ikut, boleh nggak kita ikut nih kayak gitu-gitu. Jadi seru sih sebenarnya KKN ini seru menantang. Enggak yang melulu tentang itu Iya aja. benar. Jadi emang kalau yang aku belajarin juga, jadi KKN itu emang esensinya tuh nggak cuma tentang program kerja, tapi kayak kita pasti masuk di lapisan masyarakat itu, mulai dari kayak anak-anak, SD, TK, bahkan terus kayak kita ke ibu-ibunya, bapak-bapaknya, bahkan kayak lansia-lansia juga kita pasti nyasar ke sana gitu. Kayak mulai dari sekecil momen-momen tahlilan, kayak pengajian, kayak gitu. Atau kayak kemarin tuh kan ketepatan juga ada Isra Mi'raj kan. Oh iya benar. Nah jadi itu kalau misalnya di Gedung Budi ada juga kita bikin acara kayak peringatan Isra Mi'raj bareng-bareng gitu. Kolaborasi lagi kayak Ubaya sama UNER. Terus dan itu seru banget dan itu lumayan untuk bonding gak hanya kita tapi ke masyarakatnya juga. Itu bisa lewat hal-hal yang sekecil kayak gitu. Jadi itu tetap matters, gak cuma tentang program kerja. Karena serunya ini karena ada kolaborasinya itu kan ya. Jadi kayak bisa kenal mahasiswa lain juga. Iya. Nah, kalau dari sisi kedokterannya nih, Kak, mungkin kalau KKN ini kan apalagi terkait sama mahasiswa kedokteran nih, nantinya kan bakalan jadi dokter, ya kan? Menurut kalian relevan nggak sih kegiatan KKN ini buat nanti bisa membantu sampai jadi dokter gitu? Kira aku jawab dulu ya. Kalau misalkan aku pribadi banget ya, menurutku kegiatan KKN ini tuh sangat-sangat relevan. Kenapa aku bilang sangat-sangat relevan? Karena kalau nanti kita jadi dokter, pasti kita kan bertemu dengan bermacam-macam orang, dengan berbagai latar belakang, berbagai bahasa, terus berbagai kebiasaan juga. Yang di KKN itu kita udah ketemu sama orang-orang kayak gitu. Jadi kayak contohnya nih, aku bukan dari Surabaya, bukan dari Jawa Timur, aku nggak bisa berbahasa Jawa sama sekali kan. Terus aku waktu KKN itu kesana tuh yang orang-orang semua tuh ngomong bahasa Jawa, dan aku harus ngapain ya kayak gitu, kayak aku nggak tahu harus apa gitu. Terus belum lagi mereka itu kan kebanyakan yang kita ketemu tuh kan kayak lansia yang umurnya tuh jauh di atas kita atau anak-anak yang masih kecil banget. Nah, cara ngomong ke lansia sama ngomong ke anak-anak, ngomong ke ibu-ibu itu kayak beda-beda. Terus lansia yang ini sama lansia yang ini tuh problemnya beda-beda. Kayak yang satu tuh dia merasanya gini, yang satu lagi beda. Jadi semua itu masalahnya beda-beda. Yang menurutku nanti kalau kita jadi dokter akan bertemu dengan yang seperti itu. Dan di sini tuh kayak kita dilatih, kayak mau nggak mau kamu harus bisa. Kayak misalkan aku nggak bisa bahasa Jawa nih, aku harus memikirkan cara agar ini aku harus tetap bisa ngobrol sama dia. Gimana ya caranya? Entah aku mau bahasa isyarat kah, aku cari teman yang kayak bisa nggak bantu buat translatein bahasanya dia ke aku, terus kayak atau aku nangkep dari oh kayaknya ini deh maksudnya, kayak gitu. Jadi kayak udah lumayan terlatih dan sangat relevan. Terus karena kita KKN-nya juga tentang kayak kegiatannya tuh banyak bersinggungan dengan kesehatan, jadi banyak belajar lagi kayak oh cara mengedukasi nanti ke pasien itu gimana. Kayak karena kalau kita ngomong kayak kalau kita ngobrol sih mungkin nyambung aja ya ngomong dengan bahasa kedokteran gitu. Tapi kalau misalkan sama masyarakat di sana itu tuh ternyata susah gitu. Kalau kita ngomong kayak oh ini contohnya kita ngomong hipertensi aja tuh belum tentu semua orang itu paham. Iya kan sih? Kayak ngomong hipertensi, diabetes tuh kayak orang tuh masih emang iya itu apa? Nah masih banyak juga berpikiran kayak gitu. Jadi gimana cara kita berkomunikasi sih? Itu yang kayaknya paling berasa banget di sana sih. Gimana cara kita bisa berkomunikasi nanti sama pasien itu bener-bener dilatih banget waktu KKN. Jadi sangat-sangat relevan kalau aku. Nantinya kayak memahami bahasa dari masyarakat ya kan beda-beda. Aku juga setuju sih sama Nadia. Kayak
emang komunikasi itu kunci. Apalagi dia tuh tadi kayak ketemu sama dari lansia, anak-anak, komunikasinya harus disesuaikan juga. Itu bener-bener ternyata adalah suatu tantangan yang waktu kita kuliah itu kita nggak sadar gitu loh. Bener. Kayak selama ini kan kita belajarnya teori. Ya kita juga dikasih sih mata kuliah Ada komunikasi efektif kayak gitu. gitu. Nah, tapi menurutku itu kayak perlu kita asah lagi kalau misalnya kita langsung ketemu dan itu bisa kamu latih kalau misalnya kamu waktu KKN gitu. Ini adalah benar-benar wadah dan kesempatan yang bisa kamu gunakan dan manfaatkan. Soalnya kayak ibaratkan selama kita kuliah ini kita kan belajar teorinya aja nih kan ya, terus mengaplikasikannya bisa di KKN. Nah, kan ini kan KKN itu kan kayak turun langsung ke masyarakat nih Kak. Nah, pasti kan ada tantangan-tantangannya tersendiri. Kok mungkin dari kakak-kakaknya apa tantangannya menurut kalian itu kayak aduh berat banget ini gitu. Kalau aku ya tadi udah bilang kayak bahasa itu bahasa tuh menurutku itu tantangan banget. Bahasa itu tantangan banget sama KKN karena aku nggak bisa bahasa Jawa sama sekali, bener-bener yang kayak nol gitu. Jadi dia ngomong kayak ini apa kayak susah gitu loh untuk aku tuh paham langsung. Dan nggak semua orang di sana itu bahasa Indonesianya tuh kayak yang fasih. Kebanyakan tuh malah berbahasa Jawa yang fasih, ya kan? Bahkan ada yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu loh. Jadi susah gitu loh buat aku bisa. Ini apa ya maksudnya? Ini apa maksudnya itu kayak itu satu tantangan buat aku. Terus yang kedua, nah ini desaku itu ada mahasiswa internasionalnya. Jadi di desaku itu ada 2 mahasiswa internasional yang dari Belanda ikut kegiatan elektif. Jadi mereka dari Belanda datang sini ikut KKN. Nah, tantangan bahasanya bukannya makin tinggi ya. Sambil translatein juga. Kelihatan banget kayak mereka berbahasa Inggris nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Terus aku memang kebetulan jadi student buddies-nya mereka. Jadi aku yang menemani mereka gitu. Nah, susah banget buat aku itu langsung kayak translate itu kayak panjang gitu loh. Kalau misalkan kayak di kelompok, maksudnya secara di kelompok aja kita udah susah dengan bahasa gitu. Kayak teman-teman pasti bisa bahasa Inggris, cuman kan nggak yang fasih banget kan. Jadi prosesnya tuh panjang. Mereka ngomong, aku translate, mereka ngomong lagi, aku translate, kayak gitu-gitu. Jadi panjang. Nah, itu masalah bahasa. Terus kalau ketemu masyarakat, ibunya ngomong apa? Aku harus kayak, itu maksudnya apa? Ini bener nggak ya maksudnya ini? Baru kayak, ini artinya ini loh ya, teman-teman yang dari Belanda ini. Jadi kayak panjang, itu menurutku itu satu. Itu masalah komunikasi, masalah bahasa itu berasa banget. Kayak berasa banget susahnya. Dan komunikasi itu kayaknya poin yang kita temukan banget waktu KKN ya, kayak susah banget gitu komunikasi, bukan karena hanya bahasa, tapi kayak kadang kita salah ngomong, itu tuh bisa disalahartikan gitu loh, kayak ngomong kayak gini, aku nangkepnya apa, Nikita nangkepnya lain, ya itu harus diluruskan dan disamakan gitu, kayak itu susah sih, di luar kayak kalau kegiatannya kayak mungkin kita kan banyak berkomunikasi sama perangkat desa, banyak komunikasi sama perangkat desa buat kayak nanti KKN-nya tuh kita programnya ini. Nah, itu banyak komunikasi juga kan sama perangkat desa. Nah, di sana kan kayak mereka juga punya kesibukannya sendiri. Gimana kita bisa masuk buat kayak menentukan jadwal. Nah, itu juga menjadi tantangan sih kayaknya buat di sana. Mungkin kalau dari Kak Nikita? Kalau dari aku tantangan itu satu emang bahasa. Aku sangat mengakui bahasa itu adalah sebuah tantangan yang kita tuh kadang nggak berekspektasi ke sana gitu, kayak ala tinggal ngomong gitu. Itu kayak susah ya gitu. Nah, terus walaupun aku bisa bahasa Jawa, orang-orang di sana itu bisanya adalah bahasa Jawa kerama. Susah. Ya, aku juga orang Jawa mengakui. Aku tuh ada satu anak dia dari Blitar, terus bisa gitu loh bahasa Jawa kerama. Jadi setiap kali kita kesusahan ngomong dia harus maju paling depan. Ini apa ini? Tolong gitu kan. Terus itu bahasa. Yang kedua adalah adaptasi, karena kan namanya juga di desa dan di kota itu adalah suatu hal yang sangat berbeda. Dan itu tuh awalnya aku kayak kira gampang lah, kita tinggal ikutin desa maunya gimana gitu. Tapi ternyata untuk membawa nggak hanya diriku tapi teman-temanku yang lain juga untuk menyesuaikan apa yang ada di desa, termasuk tata krama, terus yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu tuh cukup susah gitu loh. Dan nggak semua orang tuh bisa memposisikan dirinya di lingkungan yang seperti itu. Contohnya kayak kita keluar pagi hari untuk menyapa para masyarakat di sana. Itu kan kayak simple, suatu hal yang kecil, tapi ternyata itu tuh matters untuk warga desa gitu. Kelihatan nih, ternyata anak-anak tuh ramah ya, suka keluar, main-main, kenalan sama kita, kayak gitu. Simple kayak gitu. Terus kayak menghormati apa ya, cara pakaian mungkin. Itu pokoknya hal-hal yang kecil kayak gitu. Tuh di sana tuh perlu untuk kita apa sih kayak kita pahami gitu.
cukup susah yang itu. Terus kayak tantangan apa lagi? Oh ya, kayak misalkan Trawas itu kan dataran tinggi kan, dataran tinggi. Nah, terus kayak nggak semua teman-temanku termasuk aku itu bisa pakai kendaraan. Jadi kita kemana-mana tuh jalan kaki. Itu capek. Capek. Oke. Terus habis gitu susah juga kayak akses kesehatan di sana kan cuma ada Polindes kan. Dan kita tahu kayak Polindesnya tuh nggak tiap hari buka. Nggak tiap hari buka. Terus kayak alat kesehatan di sana juga pasti terbatas. Kalau misalnya kita harus mau yang bener-bener harus ke fasilitas kesehatan yang lengkap itu ke puskesmas, dan puskesmas Trawasnya itu jauh di kota, maksudnya jauh kayak dari di tengah, Gedung Budi iya, jauh dari dari aku deket kok. kayak harus ke kota dan ya agak susah lah di situ. Itu sih kalau tantanganku. Sama menurutku di luar ini kan kayak kalau kita nih tantangan waktu kita bersosialisasi sama eksternal kan. Nah dari internal kita sendiri di kelompok itu juga tantangan sendiri karena kayaknya tadi kita udah sempat mention kayak kita kan kelompoknya tuh random ya. Kelompoknya nih bukan yang kayak oh aku sering main sama siapa. Maksudnya kita emang temenan semua sih. Cuman kayak pasti adalah kita tuh lebih sering sama ini, udah kenalannya lebih lama, udah lebih cocok lah sama yang ini. Nah ini kan random. Semua dari satu angkatan kita ini ada dalam satu kelompok dengan berbagai macam kebiasaan dan caranya mereka berkomunikasi, caranya mereka untuk cara hidupnya kayak pola hidupnya kan beda-beda banget kan. Terus kita tuh kayak tiba-tiba harus di satu tempat yang sama. Harus di satu tempat yang sama, nggak ada space kamu untuk lari dari situ tuh nggak bisa. Harus dari kamu bangun sampai tidur. Iya, dari kamu bangun sampai tidur kamu dia lagi gitu kan. Lagi. Dan sama sebulan. Nah, adaptasi di kelompok kita itu juga jadi tantangan sendiri sih buat kita. Gimana caranya kita tuh bisa paham bahwa oh dia ini beda sama kita dan nggak apa-apa gitu loh, kayak berbeda-beda benar. Nah, kan kita kayak kok orangnya gini sesimpel kayak oh ada yang suka gantung handuknya di kursi, ada yang suka gantung handuknya di mana. Nah, kayak kok kamu gantung di sini? Kan kayak ribet banget kayak. Terus kan di satu rumah yang sama tuh nggak cuma kayak berlima ya. Kita kan kayak ada 19 orang dalam situ yang kayak banyak kali orangnya, udah banyak banget orangnya dengan cara-caranya masing-masing. Nah, itu tuh tantangan banget juga. Kayak sesimpel piket hari ini siapa, piket besok siapa. Nah, itu aja udah bisa dibikin jadi bahan berantem gitu kan sebenarnya. Tapi gimana caranya kita bisa bisa memahami kayak oh kayak gini nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa, dan nggak apa-apa itu kayak belajar untuk menerima dan memahami keadaan. Itu menurutku tuh juga penting. Apalagi kalau aku ya baik lagi, apalagi aku tuh ada 2 mahasiswa internasional yang beda banget sudah pasti beda banget. Kayak aku juga pernah jadi standby jadi tahu rasanya gimana. Itu di Indonesia begini, mereka di Belanda begini. Terus kayak mereka kira nggak apa-apa, menurut kita apa-apa. Atau kayak menurut kita, ini santai aja nggak sih? Nah, mereka tuh nggak yang biasa aja. Maksudnya itu tuh emang perbedaan budaya yang ya mau gimana lagi kayak emang bukan salahnya siapa-siapa gitu, emangnya beda aja gitu. Dan gimana caranya kita buat kayak oke ini beda aja. Nah itu tuh tantangan banget untuk kayak apa gitu mengkomunikasikannya dengan untuk beda bahasa gitu. Tapi ada kayak contoh menarik, ini menarik banget kayak misal contohnya Bernadia, dia tuh pernah ikut kegiatan ya kayak tahlilan gitu. Terus karena ya kan dia kan bukan muslim ya, itu kan kegiatan muslim gitu, jadi harus memposisikan diri pakai jilbab. Pakai jilbab terus ikutan kayak baca doa. Pokoknya ada di sana duduk pakai jilbab dan menyesuaikan diri gitu. Kayak contohnya juga waktu aku yang kegiatan Isra Mi'raj juga itu kan kayak teman-temanku juga banyak yang nggak muslim kan. Nah, mereka ke sana pakai jilbab, berpakaian muslim kayak gitu tuh. Dinamika yang seru tantangan tapi kayak setelah kalau dilihat lagi tuh ternyata menarik gitu ya. Ternyata seru juga gitu. Iya, benar-benar. Mungkin itu salah satu cara mengatasinya ya, nggak melulu tentang itu aja, meskipun perbedaan bahasa tapi ya tetap dijalanin aja. Nah, ngomongin soal tantangan nih, kan biasanya kalau KKN itu kan kayak tinggal di rumah gitu kan Kak. Kalau lihat di film-film itu biasanya kan ada kejadian kayak horor-horor gitu kan Kak. Ini pasti yang lainnya juga pada penasaran nih. Ada nggak pengalaman dari kalian kayak ada horor nih gitu, gimana gitu? Kalau aku tuh sebenarnya nggak horor, sebenarnya tuh nggak horor, cuman menurutku lucu aja. Kalau horor banget yang kayak kita di ini tuh nggak ada sih, puji Tuhan banget nggak ada hal-hal kayak gitu. Supaya kita KKN tuh aman aja, pokoknya aman gitu. Kita datang sampai kita pulang aman, nggak ada kejadian satupun yang kayak gitu tuh nggak ada lah ini. Cuman
meskipun tempatku itu tuh kayak bisa dibilang kayak tempat wisata, hanya tempatnya tuh kayak nggak yang kayak pinggir jalan kamu sampai itu langsung kayak di tempat yang ramai gitu enggak. Jadi karena di tempat wisata dia tuh kayak dari jalan raya yang besar, kamu harus masuk ke dalam, terus di ujung tuh tempat tinggalku tuh di situ. Jadi kalau misalkan pagi-pagi sih nggak apa-apa ya, cuman kalau malam-malam itu kan agak gelap ya. Iya benar. Nggak usah malam, kamu jalan jam 7, jam 6 aja itu kayak gelap banget, bener-bener kayak gelap. Nah terus kayak di sepanjang jalan itu kayak ada tempat wisatanya. Tempat wisatanya tuh cuman menyala, maksudnya kayak terang kalau siang atau pagi, tapi kalau malam itu nggak ada satupun lampu. Jadi nggak ada satupun lampu. Jadi kalau kamu melihat ke sana tuh kosong, gelap, cuman gelap aja. Jadi kalau jalan di situ tuh emang agak menakutkan. Apalagi kalau kamu jalan tuh sendirian. Kalau jalan sendirian tuh pasti menakutkan banget. Atau yang jalannya rame-rame aja. Itu kalau lihat dari situ, nah itu kan di situ kan sawah. Sawah itu kan ada bunyi tok 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 tok. Oh iya, tahu. Gitu kan. Nah itu tuh jadi kayak adalah pas kali aku jalan masih nggak yang semalam itu, cuman kayak lihat dari situ bunyi apa ya. Nah di tempat itu tuh ada kereta mainan yang apa sih, kereta kayak kereta-keretaan kayak modelan bukan roller coaster apa ya. Kayaknya kita jalan-jalan gitu aja, pokoknya keretanya berjalan. Nah bunyinya tuh kayak bunyi kereta jalan. Jadi aku tuh kayak keretanya jalan malam-malam. Kayak kok keretanya jalan malam-malam? Terus aku nanya kan, untungnya teman-teman gue tahu, cuma kayak pengen bercanda aja kayaknya. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu, mungkin keretanya jalan sendiri gitu. Terus aku kayak enggak sih. Terus kayak aku dengar nggak ada lagi bunyinya. Terus kayak abis itu jalan lagi, kok ada lagi bunyinya ya. Terus kayak sempat kepikiran itu apa ya gitu. So aku mikir-mikir, lah besok pagi aku lihat lah ini kan si yang di sawah itu selalu berbunyi kan. Jadi bunyinya itu dari si sawah itu. Terus kebetulan kayak apa, ada temanku yang dari Belanda ini, teman yang dari Belanda ini tuh dia setiap malam itu dia suka jalan-jalan aja, dan dia tuh nggak takut. Beda kan, mungkin mereka nggak takut apapun ya, nggak paham aku pokoknya mungkin nggak ada. Itu dia nggak takut dan dia itu jalan sendiri. Nah mungkin mereka lebih ke kadang mungkin kita bisa kaget karena lihat dia jalan aja sih, kayak ada orang jalan, siapa ternyata teman kita, kayak gitu-gitu. Paling kayak gitu-gitu aja. Jadi cerita itu lucu, yang kayak lucu-lucu aja gitu, nggak yang kayak bener-bener banget. Dari kan kita aku juga punya cerita lucu. Boleh. Jadi kalau di Kedung Udi, karena tadi ya sesuai aku ceritain, Kedung Udi itu jauh. Iya, kalau mereka ngeri sih dan gelap gitu kan. Nah waktu pertama kali aku survei, aku kan survei sendirian kan dari perwakilan kelompokku itu. Emang waktu itu teman-temanku tuh lagi pada nggak ada yang bisa nemenin juga, jadi aku yang berangkat sendirian ke Kedung Udi. Maksudnya bukan sendirian, maksudnya kayak sama teman-teman juga. Cuma waktu itu yang turun ke rumah itu cuma beberapa orang aja, kayak 2-3 orang gitu. Nah waktu itu kita tuh emang dapet rumah yang agak dari depan itu agak gitu. Lama. Merinding nih. Emang itu rumahnya kayak udah nggak ditempati sekitar 2 tahun gitu, dan emang kayak perlu dibersihin yang bener-bener deep cleaning sampai itu bisa layak untuk ditinggali gitu. Nah pertama kali aku masuk situ, awalnya biasa aja karena aku emang orangnya nggak takut-takutan. Aku orangnya nggak takutan. Sampai aku masuk ke dapur. Dapur tuh beneran kondisi rumahnya kayak yang sangat gelap, lampunya tuh nggak bisa nyalain. Gelap, habis itu barang-barang tuh di mana-mana. Terus bahkan kayak kamar mandinya pun itu kayak ada baju kotor apa semua itu di sana gitu, kayak serem aja gitu. Vibes-nya tuh serem, kayak sampai aku tuh nggak berani masuk, kayak aku tuh malah kayak kamu aja Mbak nih masuk sini, aku nggak berani, kamu aja masuk sini, karena aku masuk buat ngevideoin gitu kan, buat ngasih tau ke teman-temanku. Nah itu sih momen pertama. Waktu aku keluar, aku tuh nggak sengaja. Waktu aku ngunci, aku tuh malah nggak sengaja matahin kuncinya. Bayangin aku matahin kunci. Gitu. Aku baru pertama kali ke rumah ini, dan aku udah matahin kunci. Jadi aku tuh kayak punya firasat yang gimana gitu. Aduh, gue udah patah aja. Aku doang. Sampai aku cerita kayak ke teman-temanku, aku habis matahin kunci. Terus kayak tadi aku juga masuk tuh kayak rasanya kayak gimana gitu. Mungkin karena udah nggak ditinggali lama ya. Jadi kayak emang aku sendiri nih yang parnoan gitu. Udah, terus habis gitu setelah itu waktu kita beneran ninggalin, alhamdulillahnya nggak pernah terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Kita udah bersihin rumahnya juga, dan sebenarnya kita nggak tinggal di rumah itu sih. Cuma waktu kita pun lagi berkegiatan di sana tuh emang nggak ada sesuatu yang mengganggu gitu, alhamdulillah. Terus selama apa tuh namanya kita berkegiatan, tidur, bangun itu juga kalau dari aku dan kayaknya dari teman-teman juga itu aman gitu, alhamdulillah.
Cuma itu tadi kayak teman-teman tuh mesti takut karena di Trawas itu, terutama Kedungudi lagi-lagi jam 6 jam 7 itu udah gelap banget. Gelap banget itu. Gelap banget. Gelap Di sana banget. udah kayak lampunya tuh minim dan bahkan lampunya tuh kayak ketap-ketip. Lampunya ketap-ketip. Dan karena di sana tuh hujan terus kan. Hujan, malamnya tuh berkabut. Iya, jadi makin gelap lagi. Malamnya berkabut dan depan rumahku itu nggak ada rumah. Jadi kayak hutan aja. Jauh dari pemukiman warga. Iya, agak jauh dari pemukiman warga karena emang kayak rumahku tuh ada di pojok. Terus habis itu warganya pusatnya Kedungudi itu kayak agak kesanaan dikit gitu. Kayak karena dia kan jalur pendakian ke Kedungudi ke mana? Penanggungan kan. Nah, Gitu. rumah-rumah tuh deket yang di kakinya gunung sana dan aku tuh agak kesinian dikit dan itu emang waktu itu aku kayak sering juga kan main sama teman-teman tuh naik motor malam-malam jadi emang dan kerasa banget itu sepi gak ada orang. Aduh, serem nih. Iya, bisa bayangin. Beda banget kan sama kita biasa di kota. Di kota kamu sampai jam 9 jam 10 gitu juga masih rame. Kayak lampu-lampunya juga masih nyala. Gitu aja sih. Lebih lucu lagi nih kalau ini lucu banget. Ini aku nggak tahu di desa sana gimana ya, tapi di desaku entah kenapa kan kita itu kegiatannya tuh kan memang kegiatannya pasti dari pagi sampai sore atau sampai siang biasanya. Jadi abis itu malam itu pasti udah di posko aja, kita nggak ngapa-ngapain gitu, pasti kumpul di posko aja. Terus sama rumah kita tuh juga nggak yang kayak rumah warga di mana, rumah kita tuh jauh dari rumah warga. Ada rumah warga tapi kayak cuma satu atau dua gitu loh. Jadi emang nggak banyak orang. Jadi memang sepi-sepi aja. Terus ya aku bilang jalannya tuh gelap, udah gelap dan karena nggak ada rumah warga jadi kamu lihat ke belakang rumah kita itu kayak gelap, bener-bener hitam aja gelap pokoknya. Terus keluar juga kayak ya, rumah warga yang mati lampunya, jadi kayak kamu nggak ada penerangan cuma dari rumah kita doang gitu. Nah kelompokku ini mereka suka nonton film horor setiap malam. Aduh, setiap malam. nambah. Bener-bener kayak setiap malam ngapain ya nonton aja kayak misalkan kalau udah kayak biasa tuh kalau kita ada kegiatan buat besok ya kita masih kayak menyiapkan buat besok gitu. Nah kalau masih menyiapkan buat besok tuh kan lampunya nyala semua terus kayak kita masih aktif masih ngobrol dan masih rame jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah malam udah ini besok kosong nih atau besok kayak kita kegiatannya agak siang jadi kosong nih bisa buat kita ngapain. Mereka selalu ngidenya tuh nonton film horor, selalu nonton film horor. Apa idenya soal itu? Selalu nonton film horor. Terus mereka nanti akan berjejer depan TV terus nonton. Lampunya dimatikan, cahayanya cuma satu kan, dengan suara-suara itu mereka nonton. Adalah sekali pas mereka nonton lagi serius-serius banget. Hujannya tuh bener-bener kayak hujan yang apa sih ada berita kan yang waktu kita pas lagi KKN itu memang ada berita jadi area Surabaya, Trawas, Jawa Timur tuh kayak agak anginnya tuh lumayan kencang. Bener-bener. Ya kan itu ada berita kayak gitu kan anginnya kencang banget dan di Trawas itu berasa banget anginnya tuh kencang apalagi tempat itu kayak di atas kayak dia di atas gitu kayak di bagian atas terus kan sekelilingnya tuh kosong jadi langsung anginnya tuh kayak langsung terasa langsung berasa banget anginnya. Jadi mereka tuh lagi serius banget nonton. Terus tiba-tiba pintunya tuh kebuka, bener-bener pintunya kayak kebuka keluar gitu kan gara-gara angin dan hujan ini. Terus mereka tuh kayak langsung loh, kok pintunya kebuka? Karena mereka berasa pintunya tuh udah dikunci. Tapi kayak kok pintunya tuh bisa kebuka? Akhirnya panik lah mereka. Aduh, kok jadi horor gitu. Loh, kok pintunya kebuka sendiri kayak gitu. Cuman kayak menurutku bisa jadi ya. Itu kayak karena kan gelap kan. Jadi kayak kita mungkin kunci pintunya tuh nggak yang bener-bener kekunci banget ditambah angin gitu jadi kayak pasti angin itu kayak bikin pintunya tuh kebuka-buka sendiri cuman kayak lucu aja kayak lagi nonton horor mereka pintunya kebuka langsung lampunya menyala terus itu langsung kayak ya udah nggak nonton lagi kayak gitu tetap positif thinking ya, mungkin ini meskipun ada yang kayak enggak kok udah dikunci kita kayak enggak kok itu angin aja sekalian kayak kuncinya nggak benar kita berusaha untuk kan nggak tahu kan jadi kayak tapi lucu aja di kelompok tuh suka banget nonton film horor tiap malam soalnya mereka nonton film horor bener-bener tiap malam uji nyali beneran gitu. Kayak aduh situasinya mendukung ya untuk kita makin horor gitu. Lucu banget. Nah ini Kak pasti banyak yang bertanya-tanya. Nah kalau di kelompok gitu kan banyak nih orangnya kan pasti ada masalah-masalah tersendiri bukan cuma masalah pribadi tapi juga ada masalah kelompok. Nah kalau dari kakaknya sendiri ada nggak sih kayak gimana ya cara mengatasi tantangan itu gitu? Tadi dulu mungkin karena ini beneran terjadi juga sih di kelompokku. Tapi mungkin juga terjadi di kelompok lain. Cuman ini cukup menjadi highlight dari apa yang aku belajar waktu KKN kemarin kan. Jadi
waktu aku KKN ya seperti yang tadi Nadia juga udah sampaikan, kita tuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Pastilah ada yang satu sama lain itu ada yang nggak setuju, ada yang nggak sama, jadilah kita crash. Nah, salah satu tantangan dari desaku ini adalah yang cewek dan yang cowok itu rumahnya berbeda dan jaraknya tuh cukup jauh gitu. Jadi kadang kita pun koordinasi itu susah karena kayak yang cowok harus ke rumah cewek dulu, terus rapat pun kita rapat secara formal aja. Apa sih yang dibutuhin buat kerja besok itu apa aja kita list, kita koordinasiin. Nah, tapi kan balik lagi esensi KKN itu kan nggak cuma tentang program kerja itu tadi kan, tapi di luar itu juga. Nah, itu mungkin yang kemarin sama kelompokku tuh masih kayak ya kepleset sedikit lah, kayak kita tuh masih belum ngerti gitu loh kayak gimana, karena kan itu juga pertama kali juga. Nah, akhirnya yang aku pelajari adalah awal-awal itu kita sempat koordinasinya beneran yang kayak cuma buat program kerja aja. Setelah itu emosi-emosi dari hari pertama sampai kayak sekitar minggu ketiga itu ketumpuk gitu, ketumpuk di masing-masing pribadi kayak termasuk aku juga gitu kan. Dan ternyata emosi itu tuh nggak bisa kita pendam dan hanya nggak papain aja gitu. Termasuk teman-teman yang lain harapannya kan juga walaupun kita tuh mengerti POV, misal aku sama Nadia kita sudah memahami POV satu sama lain, tapi belum tentu yang lainnya tuh ngerti gitu kan POV-nya seperti apa. Jadi emang menurutku perlu diadakan satu evaluasi bersama yang itu tuh nggak cuma evaluasi tentang proker, tapi tentang kayak kehidupanmu sehari-hari itu juga kayak gimana. Bahkan kalau misalnya pun kamu mau curhat tentang hari ini kamu mau ngerasain apa, itu tuh ternyata diperlukan gitu loh. Sesimpel agar kita tuh ngerasa kita lega untuk kita yang ngomong ya. Dan sesimpel juga biar teman-teman yang lain itu ngerti bebannya anak ini tuh apa. Atau ternyata oh anak ini tuh ngerasain ini, jadi kita harus ngertiin POV dia dan kita harus bersikap seperti apa juga ke dia kayak gitu. Nah, kelompokku itu melakukan evaluasi itu sekitar kayak minggu ke-4, minggu ke-3 atau minggu ke-4 aku lupa. Pokoknya itu udah mau selesai gitu. Dan itu cukup kelihatan hasilnya setelah kita ngomong tentang evaluasi itu besokannya udah baik gitu kayak termasuk yang cewek-ceweknya yang di rumah, cowok-cowoknya di rumah, termasuk kayak cewek ke cowok dan cowok ke ceweknya itu kayak lebih plong, lebih enak gitu loh ngomongnya. Karena itu tadi kita punya wadah bersama buat ngomongin gitu, ngomong apa aja yang mau kamu omongin kita ngomongin di situ gitu. Biar di luar itu kita nggak usah ada apa-apa lagi selesai gitu. Itu mengungkapkan semuanya ya. Itu penting sih. Maksudnya itu simple tapi itu penting menurutku. Apalagi kayaknya tempat tinggalnya beda, ini mungkin makin susah komunikasinya. Iya, itu susah banget. Maksudnya kayak buat bonding. Misalkan kadang kan kita kalau misalnya nih kayak di desa atau kan mereka bareng kan bersama. Ada konflik sedikit, terus mereka udah misalnya mereka udah nyelesain secara lisan. Setelahnya tuh pasti ada kejadian-kejadian atau peristiwa yang bikin mereka tuh bonding lagi karena mereka satu rumah. Entah itu simpel buat piket bareng, masak bareng kayak gitu kan bisa buat bonding kan. Nah, itu tantangan kelompokku karena kita nggak bisa kayak gitu. Setelah proker selesai, gerundel-gerundelan, mereka pulang, kita juga ada di posko cewek sendiri. Jadi itu nggak selesai gitu. Jadi perlu ada forum nih buat ngomongin itu gitu. Oke, mungkin kalau dari Kak Nadia? Kalau dari aku sebenarnya hampir sama sih, kayak bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan itu adalah dengan ya kita kasih wadah untuk semuanya itu tuh bisa ngobrol. Jadi semuanya itu bisa menyampaikan aja apa yang kamu rasakan. Evaluasinya itu apa? Bener, bukan cuma hanya sebatas oh proker kita tadi gini. Sangat terbatas di proker aja, tapi kayak secara personal mungkin kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, karena kan kita tinggal bareng nih ya, itu kira-kira gimana buat bisa dibicarakan dalam suatu forum atau suatu bahan evaluasi aja. Kalau dari kelompokku lagi, baik lagi di kelompokku itu mungkin menurutku kayak yang highlight banget untuk aku adalah di luar kelompokku sendiri, karena ada 2 tambahan mahasiswa internasional yang jujur agak lumayan sering bareng sama aku, yang kayak hampir selalu bersama aku gitu selama kita di sana ya. Jadi aku juga mendengar dengan mereka dengan permasalahannya mereka sendiri, terus bagaimana permasalahan itu bisa disampaikan ke kelompok, itu kita juga kayak satu tantangan baru gitu loh. Gimana caranya, nanti susah banget. Kalau di kelompok itu di minggu pertama kita sampai aja itu tuh udah kayak bisa dibilang huru-hara gitu ya. Huru-haranya itu lebih ke kayak baru kelihatan banget nih bedanya antara awalnya itu kan kita udah kebayang kalau kelompok ini udah kebayang pasti oh aku sama dia kayak gini beda gini itu udah kebayang. Tapi sama 2 mahasiswa internasional itu gak kebayang karena kita belum kenalan. Maksudnya aku sudah sempat ketemu di Surabaya tapi kan gak yang di satu tempat yang sama untuk waktu yang lama ya. Jadi belum tahu tuh mereka gimana. Nah di minggu pertama itu baru kelihatan oh ternyata mereka tuh gak bisa kayak gini. Oh ternyata mereka dari Belanda itu gak bisa kalau orang Indonesia tuh gini. Kita kayak oh santai aja. Nah mereka tuh gak bisa kayak gitu. Nah itu aja udah suatu masalah yang kayak awalnya itu kayaknya mungkin kita berusaha untuk memahami sih. Dari kita berusaha untuk memahami mereka itu gimana. Dan dari mereka juga berusaha untuk memahamin kayak oh di Indonesia tuh ternyata
beda dengan mereka dan Culture ya beda culture juga. Jadi kayak ya udah kita awalnya kita berusaha menyelesaikan masalah itu adalah dengan saling memahami. Jadi kayak ya udah pahamin aja dulu. Aku gini, kamu gini, ya udah nggak apa-apa kamu gini karena gini 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 nih. Ya udah sih kayak ya udah paham gitu. Nah, berusaha memahami gitu awalnya di minggu pertama itu. Tapi akhirnya kita berjalan lagi kan. Kok kayak ada sesuatu yang mengganjal ya, kayak nggak enak gitu. Bener kayak tadi kita meskipun beruntung banget nih kita di Ketapang Rame itu semuanya di satu tempat yang sama. Jadi kayak kamu nggak bisa lari dari masalahmu gitu loh. Jadi kayak kamu mau gimana pun kamu mau gimana pun akan ketemu lagi dan kayak kamu keluar, apalagi tempatnya kan maksudnya ruangannya bukan yang luas banget ya, tempatnya kan kayak terbatas gitu. Kamu keluar pasti lihat lagi, kamu masuk pasti ketemu lagi. Jadi kayak nggak ada tempat untuk kamu tuh bisa lari. Dan jadi berasa tuh kayak kok kayaknya agak nggak enak ya kayak gini, kok nggak nyaman. Akhirnya teman-teman yang mahasiswa internasional pun berasa kayak gitu, kok ada sesuatu yang mengganjal. Akhirnya kayak dan satu yang kita pelajari juga dari teman-teman dari Belanda itu, mereka itu terbiasa untuk ngomongnya tuh langsung. Kayak misalkan, aku nggak nyaman loh kalau kamu gini-gini itu langsung bisa disampaikan. Nah beda banget sama kita yang kayak, duh suka nggak sih kalau kayak masih suka, masih nggak enak. Nah mereka itu yang kayak gitu dan akhirnya kita sempat ngobrol awalnya sebelum aku ngobrol sama teman, maksudnya sebelum kita evaluasi yang bersama karena aku sering sama teman-teman ini dari Belanda, akhirnya kita sharing kayaknya gimana terus dia langsung bilang, loh kamu jangan mikirin aku tuh gimana, kayak kamu nggak nyaman bilang aja karena kami terbiasa loh sama kamu nggak suka ngomong aja, kamu nggak nyaman ngomong aja, kamu nggak perlu merasa nggak enak. Dan mereka berasa kayak ngomong aja gitu. Akhirnya aku kan orangnya cukup sungkanan ya, kayak aduh kasihan nggak sih kayak gitu ya, aku kayak gitu banget kan. Nah ketika ngobrol sama mereka kayak nggak usah, apalagi aku di situ pihaknya sebagai translator ya, jatuhnya kayak translator gitu. Aku kadang di masa awal karena aku berusaha untuk kayak masalah ini bisa diselesaikan dengan saling memahami, maka tugasku adalah aku harus memahami kedua pihak dan menjelaskan ke kedua pihak biar enak. Nah tapi kok aku yang capek ya, aku tuh capek banget, kayak aku harus berusaha jadi penengah gitu, sedangkan kayaknya tugasku bukan jadi penengah deh di sini. Akhirnya aku ngobrol sama mereka, terus mereka kayak ya kamu cukup menjelaskan apa yang dia bilang aja, kayak aku bilang gini langsung ngomong aja, kayak aku nggak nyaman loh kamu gini-gini gitu, ngomong aja gitu. Akhirnya kita ya udah deh, kita daripada ribet kita evaluasi lagi. Jadi akhirnya kita bikin forum evaluasi yang benar-benar semuanya ada, terus kita menyampaikan semuanya. Jadi kayak dari teman-teman dari Belanda ini juga ngomong dan kayak kita menemukan cara kayak gimana ya caranya biar kayak ngomong nggak kejeda-jeda dengan translating dan lain-lain. Akhirnya kayak kayaknya ini enak deh. Dan ternyata setelah kita lakukan evaluasi bersama dan diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ngomong, terus dari kita dalam kelompok pun saling mengevaluasi satu sama lain. Maksudnya bukan yang kayak kamu gini, enggak gitu. Cuman kayak oke, kayaknya kamu begini itu nggak nyaman loh ternyata untuk beberapa orang, kayak gitu-gitu. Karena kan diomongin baru tahu ya. Kalau nggak ngomong kan gimana cara kita bisa tahu gitu. Nah dari situ akhirnya ternyata kayak gini, dan jadinya kita tuh jadi tahu mau masing-masing itu maunya gimana. Kayak aku maunya kayak gini loh. Nah itu tuh baru kelihatan setelah kita evaluasi itu. Dan berasa banget setelah kita evaluasi jadi saling memahaminya tuh jauh lebih enak. Kayak dia itu memang kayak gini. Jadi kita itu memahaminya bukan kayak yang sungkan nggak enak apa, tapi kayak lebih enak aja gitu loh untuk ngomongnya. Anaknya tuh mau kayak gini. Jadi kita tahu untuk kayak kedepannya tuh bakalan gimana. Di luar evaluasi dan masalah proker ya. Tapi pokoknya kalau masalah dalam internal kita ya kayak gitu sih. Kalau masalah proker ya paling ya kita evaluasi bareng terus banyak istilahnya evaluasi formalnya lah kalau proker gitu. Tapi emang apa ya, jangan takut evaluasi gitu. Iya, benar. Karena ternyata itu adalah kuncinya gitu, evaluasi. Ya anggaplah bahasanya kayak forum, kita buat evaluasi lah. Untuk membicarakan perasaan, dan mungkin satu lagi yang membantu itu adalah kita kan semua kelompok itu ada dosen pengampunya gitu ya. Nah menurutku kalau di kelompok sendiri kami sangat terbantu dengan adanya dosen pengampu ini. Jadi kita bisa sharing juga ke dosennya kayak kita tuh gini. Dan dosen-dosen ini tuh juga lumayan sering ya mengunjungi kita di desa. Kalau di kelompokku itu dosennya lumayan sering berbicara lah dengan kita, entah dari Zoom, kalau misalkan beliaunya berhalangan hadir. Tapi banyak juga dokter itu bisa langsung ke desa. Yang mana ketika di desa itu pasti setiap ada dokternya itu nggak yang kayak kebetulan dosen pengampuku itu dokter Ika ya. Dokter Ika tuh nggak yang kayak formal banget terus kayak kamu
gini-gini pelaporan kegiatan. Enggak gitu, kita lebih ke ngobrol. Dan dokternya juga mungkin menilai dari kita, terus akhirnya oh kalian ada masalah apa, kayak gitu-gitu, dan berusaha untuk kayak membantu kita. Jadi kan kalau kita aja kan kayak ya kita mikirnya cuma dari POV-nya kita aja nih. Ada dosen yang dengan POV-nya dokter Ika gitu ya, yang ternyata tuh membantu banget di kita. Kayak oh kalian kayak gini, ada caranya loh, dan sharing juga. Bukan cuma dokter Ika sih, kayak untuk KKN ini kan ada dokter Adimas juga sebagai koordinator kan, yang juga banyak membantu. Belum lagi perangkat desa yang ternyata tuh cerita ke mereka tuh juga membantu banget buat kita dengan masalah kita yang internal. Cerita ke mereka tuh kayak oh ada nih solusinya kayak gini. Nah itu enak banget sih menurutku. Kita banyak dibantu juga sama pihak luar. Jadi itu berperan penting juga sih buat KKN dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi aja udah susah, apalagi kalau misalkan ketambahan dari mahasiswa luar kan, itu susah juga. Nah ini nih Kak, mungkin kalau KKN ini kan pasti banyak momen-momen yang mungkin seru, mungkin ada yang sedihnya. Tapi ada nggak sih momen yang paling berkesan selama melakukan KKN? Apa ya? Oke. Aku pikir yang dulu. Kayak nggak pernah. Aku mau jawab dulu kali ya. Boleh. Ada momen yang paling berkesan buat aku adalah waktu hari penutupan. Oke. Mungkin karena itu emang udah oh ternyata kita udah lihat nih KKN selama 1 bulan itu apa aja yang udah kita lakuin kan. Satu itu nggak cuma tentang proker, ternyata kita hidup tuh bisa loh jadi keluarga gitu. Bisa kita yang awalnya teman, nggak main bareng, kayak ya cuma tahu namanya aja. Ternyata kita bisa loh satu bangun ketemu dia, tidur ketemu dia lagi. Iya benar. Terus habis gitu juga kayak ketemu teman-teman baru juga, kayak karena aku ada kolaborasi yang cukup sering juga kan sama teman-teman dari UNER dan juga UNTAD juga. Terus gimana kita interaksi sama masyarakat. Jadi masyarakatnya juga meninggalkan kenangan-kenangan yang baik gitu loh buat kita. Nah, waktu aku penutupan itu, kenapa momen yang sangat berkesan, karena kita nyetel after movie kan bareng-bareng. Dari Ubaya juga, dari UNER juga. Terus kayak ya udah di situ terharu aja. Apalagi di situ waktu itu Kedung UDI sebenarnya kita ngundang semuanya, kayak Dokter Mary selaku DPL, terus Dokter Adimas sama Pak Utomo. Nah, waktu itu Dokter Mary sama Dokter Adimas masih berhalangan hadir kan. Jadi ada Pak Utomo yang datang. Nah, Pak Utomo datang dari awal, yang beneran dari pembukaan sampai penutupan. Kalau misalnya ada kegiatan apa-apa, Pak Utomo tuh pasti datang. Nah, di situ kita cukup terharu karena Pak Utomo yang apa-apa kayak agak naik one yang gitu Pak Utomo gitu. Jadi kita terharu beliaunya hadir, terus mengapresiasi kita juga semuanya, dan itu juga momen dimana kita mengucapkan terima kasih dan perpisahan sama desa juga kan. Jadi itu cukup sangat terharu dan gak bisa aku lupakan. Oke, mungkin kalau dari Kakak? Kalau dari kita ini kayak yang terharu-terharu gitu ya. Sebenarnya kalau di kelompok sedih-sedih gitu kan. Aku pribadi ya, sebenarnya semua kegiatan kita tuh ada kenangannya sendiri. Meskipun nggak bisa dipungkiri, ada kenangan, bukan ada kenangan sih, kayak ada di sana yang aku tuh kayak aduh gitu, kayak aduh aku pengen pulang aja, karena aku mungkin susah juga buat beradaptasi di situ ya. Tapi itu juga jadi kenangan yang aku kalau sekarang aku ingat kayak lucu aja gitu loh. Aku sempat berpikir dan se-stressful itu mungkin ya. Aku sempat ada masa itu, tapi aku survive gitu ya. Ada masa-masa kayak gitu juga. Cuma semua kalau di kelompokku itu kayak benar-benar yang kayak dari beragam temenan dalam kelompokku aja tuh kayak dari beragam orang. Jadi kebanyakan itu kita yang kayak beneran baru bareng banget itu ketika KKN ini. Yang kalau kuliah itu sapa-sapaan, tapi cuma kayak gak yang main bareng banget, bener-bener yang kayak bukan yang main bareng banget gitu. Nah, ketika di sana tuh ternyata baru kenal yang benar-benar kenal banget, kena ketemu. Jadi kegiatan kita selama di posko, menurutku itu tuh berkesan banget, paling berkesan banget untuk aku di luar kegiatan di luar ya. Berkesan banget kegiatan di posko. Ada sekali yang paling aku ingat banget, itu adalah rumah kita itu adalah masanya rumah kita hujan, dia di atas, nggak ada pohon, nggak ada apa, jadi nggak ada penghalang kan. Hujan airnya masuk. Oke, bocor. Iya, akhirnya masuk, dan itu tuh kayak kita habis eval, jadi itu tepatnya tuh pas banget gitu loh waktunya. Jadi waktunya itu adalah kita minggu kedua, barulah kita mengungkapkan perasaan kita. Abis bubar itu hujannya itu airnya masuk. Mau nggak mau kita harus bonding dari Tuhan. Bakti kan, langsung kayak bongkar semua. Mau nggak mau kan kayak kita bekerja sama untuk hal itu gitu. Akhirnya tuh kayak berasa banget gitu loh, kayak ternyata seru. Dan ternyata teman-teman yang kayak akhirnya yang kayak mungkin awalnya tuh agak diem, jadi itu kayak jadi ayo jadi semangat semua gitu loh. Jadi kayak ayo jadi lebih berani, dan di situ berasa banget kayak kita jauh lebih berani untuk kayak tolongin ini dong, tolongin ini. Nah itu tuh kelihatan banget, dan menurutku itu hal yang aku kayaknya akan ingat terus gitu. Aku akan ingat terus itu masalah air masuk itu sih. Kalau menurutku itu seru banget. Dan kalau aku sendiri yang paling berkesan lagi itu adalah desanya itu sendiri. Desanya itu menurutku Ketapang Rame itu kayak
bagus banget, kayak aku tuh kayak seneng banget lah aku ada di desa itu jujur. Dengan kepala desanya yang kataku sih baik banget ya bapak kepala desanya itu, aku kayaknya sudah terlalu sering bilang kayak Pak kepala desanya sangat-sangat membantu, sangat-sangat baik, dan kayak kita itu kalau ada masalah cerita ke beliau itu selalu ada solusi yang kayak set gitu langsung beres gitu. Nah jadi kayak sangat-sangat berkesan. Terus kayak kita juga ada kegiatan banyak sama ibu-ibu di sana, kader-kader di sana. Nah itu tuh juga berkesan banget. Apalagi yang paling berkesan itu waktu kita mau pulang. Ini mungkin personal banget buat aku. Boleh, Cuman apa? kayak waktu kita mau pulang kan penutupan kita juga ngundang, kayak kita ngundang semua orang yang berkomunikasi sama kita. Jadi sepanjang desa, ya kepala desanya, perangkat desa, kader-kader itu juga kita undang. Meskipun nggak semuanya hadir dan nggak yang kayak semua yang ada itu pasti di sana, cuman kayak kita banyak beberapa dari mereka itu datang. Terus ibu-ibu kader ini kan kita kegiatannya tuh lumayan lama kan. Ibu-ibu kader tuh kayak menurutku mereka tuh menunggunya tuh lama banget. Kayak kadernya tuh nunggunya lama banget dan kayak kita kayak ibu maaf ya. Terus dia kayak iya ya mbak nggak apa gitu. Akhirnya duduk lah. Terus kayak mereka nunggu sampai benar-benar acara itu selesai. Jadi mereka tuh nungguin banget lah, nunggu kita banget dari awal sampai akhir. Terus pas udah mau pulang, tiba-tiba ibu-ibunya tuh kayak hafal namaku. Kayak mereka tuh manggil aku Mbak Bernat, Mbak Bernat. Aku kayak wah kok aku dihafal, itu personal banget. Ya, kayak ternyata kayak aku tuh gak ada ekspektasi awal datang KKN, maksudnya dari awal KKN itu aku gak berekspektasi yang kayak bakalan gimana-gimana banget, cuman kayak ya seneng lah gitu kalau misalkan aku bisa memberikan suatu apa ya kayak kenangan juga buat orang-orang di sana dengan mereka hafal namaku aja tuh kayak gitu. itu aku langsung kayak oh ternyata mereka tuh ingat aku tuh siapa gitu tuh, itu kayak aku seneng banget jujur, itu hal yang menurutku berkesan banget sama KKN itu, kayak mereka hafal oh ini yang dari Ubaya aja itu udah kayak oh mereka tahu kita nih. Nah itu menurutku itu hal yang berkesan banget gitu. Ya, meskipun ada bumbu horor-horor dikit agak serem gitu kan, apalagi pelosok. Aku lupa. Kalau di tempatku itu ada ibu di rumahnya. Jadi di rumah kita, posko kita tuh ada ibu sama bapak yang tinggal juga di situ. Gitu. Iya, jadi kayak kita tuh tempatnya di mana, mereka tuh tinggal di bawah gitu. Jadi kita juga banyak berinteraksi sama ibu di yang punya rumah itu. Dan baik banget. Bapak dan ibu ini tuh kayak meskipun mungkin interaksi kita nggak sebanyak itu, apalagi kalau aku kayak mungkin nggak berinteraksi yang banyak banget sama ibu dan bapak ini, cuman mereka tuh kayak inget nama kita satu-satu, bener-bener kayak ingat nama kita semua yang ada di situ, meskipun kayak kita ngobrolnya cuma sekilas gitu. Terus pas pulang tuh ibu bapaknya tuh kayak kita mau pulang nih, kayak udah ngangkat-ngangkat barang ke mobil, bapak sama ibunya tuh ikut naik buat liatin kita, terus bantu kayak liatin barang-barang kita, markirin mobilnya, terus kayak barang-barang dibantu diangkutin, terus kayak pas mau pulang tuh bapak ibunya tuh kayak disalamin satu-satu, ibunya tuh sampai nangis gitu loh, dan kayak menurutku kayak di saat itu aku berasa kayak lucu gemes aja gitu, kayak ternyata kita tuh balik dari sini tuh kayak di bayanganku adalah at least kita memberikan kenangan. Jadi kalau misalkan sekali nanti suatu saat mungkin kita pengen balik lagi ke sana kayak masih ingat gitu. Nah itu kayaknya paling berkesan kalau buat aku. Menarik banget ya ceritanya ya. Nah, waktu menjalin KKN ini, hal apa sih yang mungkin kalian pelajari, baik mungkin secara individu atau mungkin kelompok, mungkin sebagai calon dokter nanti? Ada nggak kayak kepikiran gitu? Oh ternyata ini nih yang nanti bakalan bikin aku nanti jadi dokter itu sukses atau gimana gitu. Jadi kayak mungkin boleh. Kalau aku jujur setelah KKN dan sepanjang menjalani KKN itu banyak banget yang aku pelajari. Bener-bener banyak banget yang kayak aku tuh kayak oh ternyata aku ada lah sekali tuh aku berasa kayak aku ada di KKN ini. Aku ada masa yang kayak aku pengen pulang, nggak bisa dibohongin itu masanya tuh ada yang kayak aku di sana sebulan aku kayak aduh aku harus menang dengan berbagai adaptasi yang baru, keadaan yang baru, nggak bisa dibohongin kalau ada masanya itu aku pengen pulang, kayak aku pengen balik Surabaya aja gitu, kayak ini lebih enak di Surabaya deh gitu, kayak ada banget yang kayak gitu, yang kayak aku ngomong pengen pulang itu kayak tiap hari kayaknya ada ya aku ngomong kayak gitu cuman sampai lah ada di masa kayak aku tuh kayak out of nowhere aku ketemu sama orang gitu, Pak Kepala Desanya, terus di Pak Kepala Desa tuh kayak ngomong sesuatu lah, terus aku tuh langsung kayak aku seneng banget loh, hanya gara-gara dia ngomong hal kayak gitu bikin aku tuh jadi kayak aku ikut KKN tuh ternyata ada maksudnya gitu loh, aku ada di sini tuh ternyata ada maksudnya buat belajar, dan kayak orang-orang itu berasa banget loh dengan adanya kita di sana gitu. Dan yang aku pelajari dari hal itu adalah meskipun nggak nyaman, meskipun kayaknya nggak suka aku sama hal ini, pokoknya meskipun nggak nyaman, nggak enak dengan segala hal yang aku rasakan, itu tuh harus bisa dilewatin. Yang menurutku nanti akan dialami nanti ketika aku kan pengen mendatangi koas ya. Koas ini aku yakin
sekarang mungkin aku excited dengan koas ini kayak mau koas gitu ya. Cuman kayak aku pikir-pikir kayaknya nanti koas itu ada deh masa aku kayak aku mau balik aja nggak sih, nggak usah aja, nggak mau lagi. Nah tapi kayak aku belajar untuk aku harus bisa gitu, dan aku pasti bisa. Menurutku itu sih, aku pasti bisa dan harus bisa untuk melewati hal ini. Menurutku itu satu hal yang aku pelajarin banget. Dengan segala ketidaknyamanan, tetap harus jalan. Pasti nanti habis kok, pasti nanti selesai dan pasti bisa. Itu satu. Terus yang kedua, untuk jadi dokter sendiri, aku berasa banget kayak aku langsung berpikir untuk nanti ketika aku jadi dokter, aku nggak mau jadi yang dokter aja. Aku mau jadi dokter yang baik, yang beneran baik, bukan yang pinter banget, tapi dokter yang baik. Gimana caranya aku bisa kayak mengenal pasienku, terus kayak gimana caranya dari apa yang aku ngomong, kayak sesimpel aku tadi diingat nih sama ibu-ibu di sana. Nah aku menjadi dokter yang orang-orang itu bakalan ingat kayak ada dokter yang bukan dokter yang pinter banget, tapi dokter yang memahami mereka. Menurutku itu jauh lebih penting sih untuk aku. Dan aku belajar banyak hal-hal lebih kayak gimana caranya memahami orang, gimana caranya buat bisa survive kayak gitu. Kalau aku sih banyak pelajaran yang kayak gitu sih. Kayaknya masih banyak banget sih, cuman kalau aku mention satu-satu kayak panjang banget. Ini jadi berepisode-episode nih. Kayak itu kalau poinku adalah kayak seenggak nggak nyamannya harus dilewatin, karena kamu di situ pasti ada tujuannya itu loh, pasti ada sesuatu maksud ketika kamu ada di situ. Betul. Kayak gitu. Kalau dari Kanikita mungkin? Aku juga setuju banget gini, soalnya ya itu tadi itu emang kunci sih, kayak mau seberapa pun kamu gak suka dan gak nyaman, itu tetap harus kamu lewati. Dan kemampuan untuk kamu ngelewatin itu tuh bukan suatu hal yang mudah gitu loh. Dan kalau misalnya kamu bisa ngelewatin itu adalah suatu hal yang kamu bisa banggakan untuk kamu sendiri gitu. Dan aku juga belajar kan kayak waktu KKN ini tuh untuk meningkatkan inisiatif kalau misalnya ada suatu hal yang kurang baik, kita nggak usah nggak usah tunggu yang lain gitu. Ya udah kita aja coba dulu, kita yang maju gitu. Kita kayak cukuplah kita berani untuk melakukan sesuatu tanpa harus memikirkan validasi dari orang lain gitu loh. Kayak gitu. Terus kayak untuk jadi dokter juga selain dari jadi dokter yang baik ya, kayak aku belajar KKN ini tuh kita nggak cuma tentang kenalan sama mereka terus selama 1 bulan udah selesai, setelah itu ya udah selesai, tapi kayak gimana cara kita ngasih dampak gitu ke mereka. Kayak dampak walaupun itu sebentar tapi itu bermanfaat untuk mereka gitu. Jadi mungkin itu sih yang kayaknya nanti juga waktu aku jadi dokter bakalan aku ingat dan aku pengen lakukan gitu. Aku pengen jadi dokter yang selain jadi dokter yang baik, aku juga pengen jadi dokter yang berdampak. Gitu aja. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, Kak. Ada nggak kayak pesan atau tips nih buat mahasiswa kedokteran di FK Ubaya yang nantinya bakal jalan KKN? Mungkin tips buat aku juga, karena aku juga belum jalan KKN ya kan? Apa ya? Kalau menurut KKN itu kayak on spot. Iya. Tapi gini sih, kayak satu nggak perlu takut gitu, nggak perlu takut, kayak itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Waktu kamu udah selesai itu kamu bakal ngerasain ternyata tuh seru, walaupun kayak gitu ya. Itu menyenangkan dan itu adalah salah satu momen selama kamu kuliah itu akan kamu ingat gitu menurutku. Terus satu, jangan takut. Dua, kamu harus sadar kalau misalnya kamu itu hidup gak cuma sendirian gitu. Kayak kamu di sana hidup dengan orang lain, kamu perlu untuk mengconsider orang lain juga gitu. Kayak memposisikan diri lah, bagus-bagus untuk memposisikan diri. Kayak itu tadi sih, kayak ya udah memposisikan diri, kamu jangan terus memikirkan diri gitu, kayak yang lain juga, termasuk kayak ketika evaluasi itu kamu ya udah kamu nggak usah takut untuk gitu ya. Nggak usah takut untuk mengutarakan pendapatmu selama itu menurutmu baik untukmu dan juga baik untuk teman-temanmu kayak gitu. Apa lagi ya? Sama kalau aku satu, pasti kalian itu punya KKN itu mungkin dibayangkan kalau dari cerita aku dan Niki ya, ini tuh kayak masalah kita tuh ada banget gitu ya, ada banget masalahnya gitu, ada banget masalahnya, dan kayak kita nggak tahu nanti kalian itu bakalan KKN di mana. Karena kan kita juga awalnya nggak tahu kita KKN itu di mana, dan kebetulan banget kita di KKN ini di tempat yang sebenarnya mau dibilang desa banget juga nggak desa-desa banget, tapi kalau mau di kota banget juga nggak, jadi middle lah di tengah-tengah. Dan yang maksudnya menurutku enak gitu loh KKN-nya, kita nggak yang keterbatasan dalam fasilitas, intinya kita nggak keterbatasan dalam fasilitas. Nah itu aja kita udah ada adaptasinya susah gitu, apalagi kalau misalkan teman-teman nanti punya keterbatasan dalam fasilitas juga, itu pasti
masalahnya pasti bakalan beda lagi gitu. Jadi KKN itu pasti akan ada masalahnya. Nggak akan bisa kamu bayangkan KKN itu kayak anteng-anteng aja. Nggak mungkin. Akan menurutku sih nggak mungkin ya. Pasti akan ada tantangannya, pasti akan ada tantangannya. Dan gimana caranya kalian bisa menghadapi tantangan tadi yang tadi nih kita bilang tadi, itu sebenarnya cara-caranya. Terus mungkin meningkatkan inisiatif ya. Jadi teman-teman mungkin meningkatkan inisiatif dalam segala hal, Jadi kayak meskipun udah ada pengurusnya, udah kan pasti akan ada kan. Kayak ada pengurus inti, ada ini. Dari sini aku juga belajar sih bahwa kita nggak hanya boleh kayak berpatokan pada orang-orang ini aja, kayaknya ada baiknya juga kita jadi bahan refleksi ya untuk kayak kayaknya kita mungkin bisa membantu lebih, atau mungkin kita bisa menanyakan mereka perlu bantuan kan, kayak gitu itu mungkin jauh akan lebih baik gitu loh untuk inisiatif-inisiatif kayak gitu. Jadi nggak hanya berpatokan pada ini, tapi semuanya itu bisa benar-benar terlibat, semuanya itu bisa benar-benar bareng. Nah itu kayaknya juga penting yang kayaknya dari saat ini pun sudah bisa kita pelajari kan, kayak kita di kelas kan pasti ada komtingnya, ada ini, oh gimana caranya buat kayak nggak berpatokan di komting aja, buat kita bisa bantu juga ke komtingnya, atau mungkin kita bisa nanya kayak kalian perlu bantuan apa, nah, kayak gitu itu mungkin penting juga sih menurutku. Yang kayaknya kalau di kita mungkin susah juga karena kan kita kadang berasa kayak itu tugasmu gitu ya. Nah itu jadi kita bahan belajar juga sih kalau. Ya itu sih kayak masalahmu itu adalah masalah kita bersama. Ya, jadi tetap kayak harus menyelesaikan juga secara bersama. Kamu nggak bisa kamu menyelesaikan sendirian. Kalau misalnya hidup bareng-bareng. Intinya solidaritas. Iya benar, solidaritas. Solid. Oke, nah seru banget nih cerita dari mahasiswa-mahasiswa yang setelah selesai melakukan KKN di Kedungudi dan di mana? Ketapang Rame. Iya, di Trawas ya daerahnya ya benar. Dari pengalaman tadi kita bisa lihat kalau KKN ini bukan cuma kewajiban atau kegiatan yang mengandalkan cuma akademik atau teori aja, tapi juga dapat kesempatan langsung buat bisa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, terima kasih ya buat Kak Benadia, terima kasih buat Kak Ida. Oke, terima kasih udah kedua narasumber yang udah berbagi cerita dan pengalaman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast FK Ubaya Open Your Mind. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan jangan berhenti belajar. Bye-bye.